Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Crypto Briefing. Jadi, ini ada sebuah judul yang cukup provokatif, teman-teman, di mana pendiri dari Cardano atau ADA ini menyatakan bahwa Charles Hoskinson ini menyatakan bahwa apabila para pemilih yang ada di Amerika Serikat itu memilih Kamala Harris sebagai Presiden Amerika Serikat, maka apabila Kamala Harris ini terpilih menjadi presiden, dia adalah ancaman yang nyata bagi sektor kripto yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam artikel ini bahwa Charles Hoskinson, pendiri Cardano, baru-baru ini memberikan pernyataan kontroversial mengenai kandidat Presiden Amerika Serikat yang bernama Kamala Harris. Dia menyebutkan bahwa memilih Presiden Kamala Harris sebagai Presiden ini adalah ancaman bagi sektor kripto yang ada di Amerika Serikat. Charles Hoskinson menilai bahwa pemerintahan Biden dan Harris ini semakin menunjukkan sikap permusuhan terhadap kripto tanpa adanya tanda-tanda perbaikan atau riset di dalam pendekatannya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam sebuah pernyataannya di Twitter, ini Hoskinson menyatakan bahwa seperti yang telah saya katakan berkali-kali, Gedung Putih, Biden dan Harris ini berperang melawan kripto tidak tampak adanya riset, bahkan nampaknya semakin buruk sekarang. Jadi suara untuk Harris itu adalah suara melawan industri kripto yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini juga kita lihat bahwa Hoskinson dan Tyler, pendiri dari Gemini, ini telah mengkritik tindakan pemerintahan Biden dan Harris terhadap industri kripto. Mereka memperingatkan bahwa kepresidenan Harris apabila terpilih ini dapat lebih merugikan sektor ini. Kemudian kritik terbaru dari pendiri Gemini yang bernama Taylor ini diarahkan pada langkah Federal Reserve atau The Fed terhadap customer bank, anak perusahaan utama dari customer Bancorp yang dikenal mendukung kripto, teman-teman. Jadi pendiri dari Gemini ini menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum The Fed terhadap customer bank ini tidak didasarkan pada bukti konkret mengenai kekurangan dalam manajemen resiko dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Ia menambahkan bahwa persyaratan pemberitahuan 30 hari untuk hubungan perbankan baru dengan kripto itu adalah upaya tersembunyi untuk meningkatkan kontrol atas industri perbankan, khususnya dalam hubungannya dengan sektor kripto, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, pendiri dari Gemini ini yang bernama Winklevoss ini mengungkapkan bahwa meskipun customer bank dapat memperoleh persetujuan Fed untuk berhubungan dengan perusahaan kripto, tidak jelas apakah bank sentral akan mengungkapkan data-data tersebut kepada publik. Menurutnya, jika Kamala Harris itu menang, maka jumlah perusahaan kripto yang disetujui itu bisa mendekati nol, bahkan bisa minus sama sekali, teman-teman. Dia mengatakan dan jangan salah bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh The Fed ini adalah senjata yang luar biasa, bahkan ini akan menghancurkan dunia kripto, teman-teman. Dia menyatakan bahwa apabila Kamala Harris ini memenangkan pemilu pada bulan November, maka dunia kripto akan menghadapi ancaman yang nyata, teman-teman.
Namun kalau kita melihat di sini bahwa sebelum Joe Biden mengundurkan diri dari Pilpres 2024, Winklevoss dan Hoskinson telah memperingatkan bahwa memilih Biden akan merugikan industri kripto Amerika Serikat. Dengan tongkat estafet ini berpindah ke Kamala Harris, maka tim kampanye Harris kini meningkatkan upaya untuk melawan daya tarik Donald Trump yang semakin berkembang di kalangan pendukung kripto. Donald Trump telah mengklaim dirinya sebagai kandidat pro-kripto, bahkan seringkali menyuarakan dukungannya terhadap industri kripto dan Bitcoin, teman-teman. Kemudian awal pekan ini dilaporkan bahwa Demokrat meluncurkan inisiatif baru bernama Crypto for Harris untuk mendapatkan dukungan dari pemilih kripto dan memperkuat kampanye Kamala Harris. Beberapa laporan dalam beberapa minggu terakhir juga menunjukkan bahwa Kamala Harris melalui timnya ini telah menghubungi beberapa perusahaan kripto untuk mencoba riset hubungan mereka dengan industri tersebut, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini kelihatannya Charles Hoskinson sebagai pendiri dari Cardano, dia tetap tidak percaya, bahkan dia lebih condong memilih kandidat calon presiden melalui jalur independen, yaitu Robert F. Kennedy Jr., teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat hari ini, di mana kita tahu bahwa hari ini Biden dan Harris yang memimpin Amerika Serikat ternyata menghantam dunia perbankan, teman-teman. Ini ada bank yang bernama Customer Bank, yang ini bank yang berhubungan dengan dunia kripto, ternyata dihantam oleh Biden dan Harris pada hari ini. Kita lihat apa dampaknya terhadap Bitcoin, teman-teman. Kita lihat Bitcoin langsung amblas, teman-teman, karena kebijakan regulasi yang memang tidak jelas pada zaman Biden ini. Kita lihat Bitcoin langsung dalam satu hari ini koreksi sebesar 3,94%, ada di angka 58.661 dolar, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah saat ini tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, kita akan cek secara teknikal. Namun saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan Bitcoin, silakan lakukan DIOR dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Namun kalau kita lihat di sini, pada tanggal 10 Agustus 2024 terjadi dead cross, teman-teman. Jadi artinya lebih baik kita menunggu golden cross. Ini kelihatannya akan terjadi penurunan terus. Kita tidak tahu. Kalau kita lihat resisten terdekat ini ada di angka 50 ribu dolar. Bahkan bisa juga ada di angka 39.000, bahkan 40.000, teman-teman. Kita tidak tahu sampai seberapa dalam koreksi, namun untuk hari ini saya tidak menyarankan untuk membeli Bitcoin. Itu pendapat saya pribadi, jadi jangan diikuti karena bisa benar, bisa salah. Ditambah lagi kebijakan dari Presiden Biden dan Harris yang baru-baru ini menghantam Customer Bank, sebuah bank yang nyata-nyata sangat mendukung dunia kripto, dicari-cari kesalahannya, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat dan tetap berhati-hati serta waspada. Terutama kalau saya pribadi selalu akan menggunakan technical ini, teman-teman, karena angka tidak pernah berbohong, tapi kalau berita itu sering kali dimainkan oleh para whale. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.